Apa yang dihasilkan, apa yang sudah dilewati oleh timnas U23 kita pada saat kualifikasi seharusnya bisa menjadi bekal positif saat mereka untuk pertama kalinya melaju ke putaran final Piala Asia U23. Tapi lawan yang dihadapi di grup A ini bahkan disebutkan juga oleh Coach Sintayong merupakan sebuah grup teraga. Ada Qatar sebagai tuan rumah yang menjadi lawan perdana, ada juga Yordania, kemudian juga berhadapan dengan Australia. Bagaimana kans dari timnas kita, pasukan kita? Saya nggak akan sendirian untuk bisa mengajak Anda mendengarkan prediksi demi prediksi. Sudah hadir di samping saya Bung Ovan Lamara yang juga akan memberikan bagaimana prediksinya, pengamatannya, pandangannya mengenai kiprah timnas pada malam hari ini. Biasanya memang datang ke sini pakai jersey timnas, tapi kali ini ada yang beda. Bung Ovan. Biar agak senada nih kita ya kan. Biar kompak ya. Biar agak kompak kesannya. Karena Indonesia butuh kekompakan malam ini. Butuh termasuk kekompakan. Kita semua harus kompak, memberikan dukungan terbaik buat timnas di Qatar. Itu dia, makanya kami juga pilihkan maju tak gentar hadapi Qatar. Pas itu banget ya. Bung Ovan ya. Tapi Bung Ovan, bagaimana ya. kemudian menilai pertemuan Indonesia berhadapan dengan Qatar pada malam hari ini? Cukupkah kemudian mulai dari hasil uji coba, kemudian hasil kualifikasi menjadi bekal untuk bisa berhadapan dengan Qatar? Ya, pertama seperti yang Puput sampaikan di awal tadi bahwa ini tentu menjadi laga awal yang tidak ringan, bahkan termasuk yang sangat berat buat kita. Ini adalah debut bagi kita, pertama kali Indonesia bisa tampil di putaran final Piala Asia Under-23. Kemudian kita satu-satunya bahkan negara yang pertama kali tampil kali ini. Kemudian kita akan bermain menghadapi tuan rumah Qatar di depan publiknya sendiri. Yang kita juga tahu bahwa mereka baru-baru saja menjuarai level senior di Asia. Artinya ini akan menjadi motivasi bagi mereka untuk bermain all out menghadapi Indonesia. Mereka tentu tidak ingin kehilangan muka di hadapan publik sendiri, menghadapi tim yang menjadi underdog dalam turnamen kali ini. Itu yang menjadi tantangan buat kita. Tapi di balik itu semua seharusnya kita merujuk pada tema kita sore ini, maju tak gentar menghadapi Qatar. Kita punya modal untuk bisa memberikan kejutan. Yang pertama, kita sudah melakukan TC lumayan 10 hari sampai 2 minggu di Dubai di Uni Emirat Arab yang iklim cuacanya persis sama dengan di Qatar. Kemudian yang kedua, kita juga sudah melakukan uji coba dengan 2 negara kuat di Timur Tengah lainnya. Menghadapi timnas Arab Saudi Under-23 kita hanya kalah tipis, kemudian menghadapi Uni Emirat Arab kita bahkan bisa menang dengan 1-0. Nah, modal ini harusnya menjadi rujukan bagi kita. Ketiga, tambahan lainnya adalah kita juga diperkuat paling tidak tim yang diberangkatkan ke Qatar kali ini dihuni oleh 14 pemain senior Indonesia yang menghiasi tim yang bermain di Piala Asia Qatar beberapa waktu yang lalu. Dan menjadi tim yang mengalahkan Vietnam 2 kali atau bahkan 3 kali berturut-turut ini. Dan modal ini harusnya kita bisa manfaatkan. Nah, hal lainnya adalah kalau kita merujuk pada grup A yang sedang kita tayangkan saat ini adalah kita sekali lagi ditempatkan sebagai tim underdog di grup ini, di grup A ini. Harusnya ini menjadi modal tambahan untuk membuat kita bisa bermain lepas. Kelebihan Qatar sebagai tuan rumah malam ini akan juga berimbas menjadi kelemahan bagi mereka. Apa itu, Bang? Ingat, ini akan menjadi laga pembuka. Bermain di depan publik sendiri, mereka dituntut untuk harus menang. Menang adalah wajib bagi mereka, apalagi yang mereka hadapi tim yang dianggap paling lemah di grup ini, Indonesia. Nah, ini tentu akan menjadi beban bagi pemain-pemain Qatar, apalagi mereka didominasi oleh pemain-pemain yang memang secara usia pengalaman juga tidak seperti pengalaman timnas kita. Ya, kalau tadi saya mengungkapkan bahwa di timnas kita ada 14 pemain yang biasanya menghiasi timnas senior, di Qatar hanya ada 2 atau 3 pemain senior yang diturunkan untuk bermain di Under-23 ini. Baik, bicara mengenai beban, Bang Ovan, dikatakan tadi kita memang statusnya underdog dalam kompetisi ataupun juga ajang kali ini. Sehingga kemudian diharapkan bisa bermain lepas, main all out. Memang itu biasanya tim-tim yang biasanya underdog tidak dijagokan. Tapi kemudian ini merupakan pertama kali bagi kita untuk bisa menembus putaran final Piala Asia U23. Belum lagi ada target mungkin yang dibebankan oleh Coach Sintayong yang ada hubungannya juga dengan kontraknya. Nah, bagaimana kemudian target-target ini, beban-beban ini tidak menekan pasukan kita? Ya, betul. Saya sempat diajak ngopi-ngopi oleh Ketua Umum bersama 5 pengamat lainnya. Waktu itu antara lain Tommy Welly dan Justin Laksana. Kita diajak ke Ketua Umum. Dan seperti yang Anda katakan tadi, salah satu target
yang menjadi dasar apakah kontrak Sinteyong diperpanjang setelah bulan Juni nanti adalah lolos atau tidaknya Indonesia dari fase grup di Piala Asia Under-23 ini. Artinya 8 besar adalah target dari PSSI. Syaratnya adalah kita harus bisa minimal menempati peringkat kedua di grup A ini. Nah, kalau kita hitung-hitungnya seperti itu, sepertinya butuh kejutan untuk bisa berada di situ karena Australia dan Qatar praktis lawan yang sangat berat bagi kita, walaupun mungkin seharusnya Yordania bisa kita atasi nanti ya. Sekali lagi Australia secara teknis kalau kita melakukan kalkulasi agak berat untuk bisa kita atasi. Qatar kita berharap kita bisa memberikan kejutan, tapi secara teknis juga memang Qatar, kemudian motivasi yang berlebih sebagai tuan rumah, kemudian motivasi dari timnas senior mereka yang juara kemarin tentu akan ikut memberikan motivasi yang luar biasa di tim junior mereka kali ini. Sehingga ya kita tidak boleh putus asa. Siapa sangka misalnya tadi malam Liverpool di kandang sendiri bisa takluk dari Crystal Palace. Begitu juga Arsenal dari Aston Villa yang menghambat peluang mereka untuk bisa meraih juara. Bisa sepak bola selalu menghadirkan kejutan. Dan mudah-mudahan kejutan itu datangnya bagi Indonesia. Baik, pasukan kita memang sudah lama ada di bawah asuhan dari Coach Sinteyong. Artinya juga sudah mengerti bagaimana taktik, bagaimana ramuan racikan dari pelatih ini. Betul. Sehingga kemudian seharusnya bisa mewujudkan apa rencana Coach Sinteyong di lapangan, begitu kan? Saya sepakat banget, Put. Salah satu kelebihan bagi timnas Indonesia adalah keberadaan Sinteyong. Sinteyong pelatih yang sudah sangat mengenal tidak hanya internal tim kita, baik itu di level senior maupun kelompok umur usia 23 ini, tapi Sinteyong sudah sangat menyelami satu demi satu pribadi dan karakter karena lamanya kebersamaan mereka. Lamanya kebersamaan mereka menjadi nilai plus di skuad timnas Indonesia antara Sinteyong dan anak asuhannya. Kemudian Sinteyong juga pelatih dalam kondisi ini, Sinteyong juga adalah pelatih yang sudah sangat mengenal karakter permainan dari tim-tim asal Middle East atau Timur Tengah, termasuk Qatar. Kita di Piala Asia Senior, kita sudah sering ketemu dengan Irak misalnya. Kita sudah uji coba dengan Arab Saudi misalnya. Sekarang dengan Uni Emirat Arab dan malam ini Qatar. Artinya Sinteyong secara pemahaman sudah sangat mengenal bagaimana menghadapi tim-tim asal Timur Tengah, termasuk Qatar. Kekuatan dari Qatar sendiri kalau menurut Bung Ovan apa? Ya, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, Put. Mereka sebagai tuan rumah, walaupun status sebagai tuan rumah di laga pembuka ini kerap menjadi momok ya. Tapi itu menjadi nilai plus bagi mereka. Mereka akan didukung oleh puluhan ribu pendukung fanatik mereka. Kemudian mereka baru saja menjuarai level tertinggi di Asia, di kelompok senior, di kandang mereka juga. Dan ini menjadi motivasi yang luar biasa tentunya bagi tim junior untuk bisa meraih prestasi yang sama dengan senior mereka. Kemudian posisi mereka yang memang sangat menggeliat. Persepak bolaan Qatar setelah Piala Dunia atau sebelum Piala Dunia sangat menggeliat belakangan ini. Mereka mengambil semuanya. Piala Dunia di sana, Piala Asia di sana, Under-23 juga ini di sana. Dan atmosfer sepak bola di Qatar dari informasi yang saya dapatkan itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Mereka menjelma menjadi salah satu raksasa di Middle East. Dan jangan salah, dukungan finansial juga yang unlimited. Ini menjadi hal yang sangat membantu lainnya. Ya, apapun sarana, fasilitas, bonus dan sebagainya itu semua lancar aman. Dan itu yang membuat mereka begitu mudah untuk juga melakukan naturalisasi terutama di level senior dalam beberapa tahun ini. Bicara mengenai suntikan, motivasi, moral, ini ada hubungannya juga dengan bonus, sudah disinggung tadi oleh Bung Ovan. Bonus bisa menjadi sebuah suntikan yang berarti bagi pasukan dari tuan rumah yaitu Qatar. Tapi kita juga punya suntikan tenaga, terutama materi-materi pemain asing yang sudah naturalisasi. Bagaimana ini bisa menjadi tambahan kekuatan untuk pasukan kita? Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Ada pemain-pemain yang tadinya diragukan untuk bisa memperkuat timnas yang dikhawatirkan tidak dapat izin dari klubnya, di mana mereka merumput tapi akhirnya kemudian bergabung. Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan ini memperkuat pasukan kita, Bung Ovan, termasuk juga dengan suntikan para pemain naturalisasi ini. Ivan Jenner, Rafael Struijk, Ivan Jenner, Jabner, kemudian Rafael Struijk, kemudian Nathan Cho juga akhirnya bisa bergabung mulai hari ini. Bahkan ada kemungkinan Nathan Cho ini sepertinya akan coba diturunkan malam nanti sekaligus jadi pemanasan. Walaupun kita tahu Nathan Cho dalam 10 hari belakangan ini tidak bisa bergabung dengan teman-temannya di training center ya, di TC di Dubai.
beberapa waktu yang lalu. Ini Nah, kita dia juga line up, lihat ya, prediksi susunan formasi, prediksi, betul. Bung Ovan, bagaimana Ya. kemudian melihatnya? Ya, kalau kita melihat biasanya sih komposisi favorit dari Sinteyong adalah 3-4-3 ya Put. Dan kalau kita melihat tidak ada pilihan lain kecuali ya Rizky Ridho. Saya tidak bisa terlalu melihat ini. Sebentar ya, saya coba mendekat sedikit. Ya, ini adalah 9 pemain terbaik seperti yang diprediksi kemarin. Rizky Ridho tetap menjadi tulang punggung di belakang. Ada Komang juga, kemudian Justin Hubner. Kemudian kita mencoba melihat Arkan Fikri menjadi pilihan terbaik juga untuk bisa mendampingi Ivar Jenner di lini tengah, melapis pertahanan kita. Kemudian Pratama Arhan tentu tidak tergantikan untuk bisa menyisir lapangan kiri sekaligus menciptakan peluang melalui lemparan-lemparan andalannya ke dalam lapangan langsung ke depan gawang biasanya. Kemudian Marcelino agak mengejutkan di lini depan. Marcelino mencoba untuk menempati posisi yang sebenarnya biasa diisi oleh Rafael Struijk ya. Kemudian Witan memang sepertinya tidak tergantikan berada di penyerang kanan. Yang agak berubah adalah biasanya posisi Struijk di lini depan itu diisi oleh Hoki Caraka ataupun Ramadan Sananta. Kemudian Marcelino ditempatkan di belakang striker, kemudian Rafael Struijk ditarik ke kiri ya. Tapi ini adalah prediksi. Bisa berubah 2 jam sebelum pertandingan nanti. Kalau perubahan itu ada, maka tentu saya kok lebih memilih, lebih menyukai apabila komposisi 3-4-3 ini menempatkan Marcelino di belakang striker bersama dengan Ivar Jenner. Kemudian Struijk kita tarik ke kiri. Kemudian menempatkan Ramadan Sananta di tengah sebagai target man dan Witan tetap berposisi di kanan. Nah, di belakang tentu Rizky Ridho menjadi tulang punggung di lapangan tengah, di back tengah harusnya, kemudian menempatkan Hubner dan juga Komang sebagai penopang ya. Kalau kita berbicara di belakang masih ada pemain-pemain seperti Muhammad Ferrari yang juga senantiasa mengemban tugas dengan sangat baik di sisi bek kanan. Dan di lini tengah selain Ivar Jenner dan juga Marcelino masih ada Rio Fahmi. Ini adalah komposisi ataupun tim yang agak-agak mengejutkan jika seperti ini ya, terutama posisi Marcelino. Baik, ini masih prediksi memang. Betul. Tapi Bung Ovan, hasil kotak-katik dari Coach Sinteyong pada saat 2 kali uji coba di Dubai kemarin, apa evaluasinya dari Bung Ovan? Ya, tentu Sinteyong butuh untuk menciptakan atau memberikan atmosfer. Ya, satu dari sisi cuaca atau iklim yang memang masih kerap berubah di Middle East, di Timur Tengah. Kemudian yang kedua, memberikan nuansa bertanding keanak asuhannya dengan tim-tim Timur Tengah, dengan Arab Saudi, dengan Uni Emirat Arab yang tentu genetiknya sama dengan Qatar, serupa dengan Qatar. Jadi memberikan pengalaman bermain menghadapi Qatar. Walaupun kita tahu seperti yang saya ungkapkan di awal tadi bahwa tidak kurang dari 14 pemain senior ada di tim under 23 kita kali ini. Yang sudah punya pengalaman menghadapi tim Middle East. Tapi masalah menciptakan peluang, masalah juga finishing touch, penyelesaian akhir. Kalau dari hasil kemarin pada saat dicoba juga di Dubai, masih menjadi tugas yang berat juga bagi Coach Sinteyong. Untuk nanti semoga bisa ada solusi pada pertemuan berhadapan dengan Qatar. Betul. Pengakuan Sinteyong kepada media bahwa pada laga uji coba pertama menghadapi Arab Saudi, praktis dimaksimalkan untuk bisa memberikan jam bermain kepada semua pemain. Itulah yang menjadi alasan kenapa semua pemain yang dibawa pada saat itu kurang lebih 28 pemain itu diberikan kesempatan untuk bermain. Kemudian semakin mengerucut saat menghadapi Uni Emirat Arab ya, memberikan kesempatan atau bahkan mencoba untuk mencari pemain-pemain yang akan turun sebagai starting 11 dan menghadapi laga pertama malam ini. Dan hasilnya sangat signifikan, sangat baik. Kita pada saat laga uji coba pertama menghadapi Arab Saudi kita kalah dengan 3-1.
kemudian kita bisa membalik keadaan menghadapi tuan rumah Uni Emirat Arab di kandang mereka sendiri, walaupun itu uji coba, tapi secara psikologis kemenangan 1-0 itu tentu akan sangat mengangkat mental bermain dari anak-anak kita. Baik, kita harapkan bersama hasil kemenangan 1-0 ini menjadi salah satu hal yang motivasi dari para pemain ini. Bagaimana kemudian kondisi para pemain, termasuk juga yang baru bergabung, bisa cukup nyetelkah untuk didapat atau mendapatkan kepercayaan dari Coach Sintayong? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Put, bahwa mayoritas dari pemain yang bergabung di Timnas Usia 23 adalah pemain-pemain yang sudah bersama dengan Sintayong dalam beberapa tahun belakangan ini. Sehingga antara Sintayong dan pemain tentu sudah sangat saling menjiwai. Ada chemistry-nya? Ada chemistry. Sehingga tidak ikut TC kemarin pun betul, tidak masalah? Bukan sekedar chemistry, tapi saling menjiwai. Sudah terlalu dalam. Ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana dua pemain yang dikatakan akan segera bergabung, yakni Hafner dan juga Nathan Cho hari ini, yang tidak sempat mengikuti TC selama 10 hari di Dubai, sepertinya tidak terlalu bermasalah. Karena mereka sudah biasa bermain bersama, seperti yang saya sampaikan tadi ada 14-16 pemain, yang mereka sudah bisa bermain bersama. Kemudian Sintayong juga sudah sangat memahami, sangat mengenal bagaimana karakter Nathan Cho, begitu juga Justin Hafner. Sehingga pemain-pemain seprofesional mereka yang memang bermain di liga terbaik, misalnya liga terbaik di Asia, kemudian juga di Jepang, dan juga pemain yang sudah sangat pengalaman bermain di atmosfer Eropa, tentu bagaimana menyikapi profesi mereka sebagai seorang yang sangat profesional tidak akan menjadi hambatan buat mereka untuk segera bergabung hanya dalam hitungan jam. Daya adaptasi mereka sangat tinggi. Adaptasi mereka harusnya bisa sangat cepat. Baik. Ya, karena mereka sangat profesional. Yang pasti kita berharap kejutan. Ya. Begitu pasukan kita bisa meraih kemenangan. Alhamdulillah meraih kemenangan, tapi setidaknya mengamankan 1 poin saja sudah menjadi bekal yang cukup positif. Nanti sebelum berhadapan dengan Australia. Iya, kalau kita berbicara prediksi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ini menjadi laga pembuka yang tentu tidak ringan bagi timnas Indonesia. Ini debut bagi kita di Piala Asia Under-23. Kita bahkan kalah dengan Malaysia yang sudah pernah tampil 3 kali di ajang yang sama. Kemudian kita menghadapi Qatar, kita langsung menghadapi tuan rumah yang didukung oleh segudang fasilitas, kemewahan, dan juga dukungan dari puluhan ribu penonton secara langsung di stadion. Tapi sekali lagi, sepak bola senantiasa bisa mendapatkan kejutan. Mudah-mudahan Indonesia bisa memanfaatkan beban mental bagi pasukan Qatar, dan sebaliknya Indonesia sebagai sebagai underdog harusnya bisa memaksimalkan itu untuk bermain lepas tanpa beban, melawan tanpa gentar ya. Dan kalau kita berbicara prediksi ya dengan segala kalkulasi lapangan secara teknis, memang Qatar sangat diunggulkan dari Indonesia. Hasil terbaik dari prediksi saya yang kita bisa raih adalah draw. Baik. Tapi inilah sepak bola selalu penuh dengan kejutan. Mudah-mudahan kita bisa meraih poin penuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun bisa terjadi, Bung Alvan. Kita tunggu begitu kan. Bagaimana semangat yang tidak gentar dari pasukan kita ini bisa mengalahkan Qatar. Kita nanti saksikan bersama. Tapi yang pasti Bung Alvan terima kasih sudah hadir di sini, sudah memberikan pandangan dan juga prediksinya.